وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pembahasan pagi ini adalah pembahasan kitab Al-Kafi karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullah. Kita masuk ke bab setelah sebelumnya kita bahas bab tentang azan. Kali ini kita bahas bab tentang syara'id as-shalah. Tentang syara'id as-shalah, yaitu syarat-syarat salat. Dan syara'id jama' dari syariṭah dan juga syurut. Dan bisa juga jama' dari syart. Dan syurut atau syarat-syarat salat, yaitu maksudnya adalah ma tatawaqqafu alaihi sihhatu as-shalah. Syarat-syarat salat yaitu yang keabsahan salat itu terhenti padanya, bergantung padanya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka salat tidak sah. Maka disebut syarat salat atau syarat sah salat. Sebenarnya syarat itu ada beberapa macam. Ada syarat wajib salat atau syarat diwajibkannya salat, dan ada syarat sah salat. Kalau syarat diwajibkannya salat itu kayak misal aqil, baligh, Islam, ya. Dan juga masuk waktunya juga termasuk syarat diwajibkannya salat. Kalau itu belum terpenuhi, belum ada, maka belum wajib. Kalau dia sudah baligh tapi tidak berakal, majnun, maka enggak wajib salat. Karena syarat wajibnya enggak terpenuhi. Orang tua renta yang sudah pikun, ya maka ini tidak wajib salat. Karena syarat wajibnya tidak terpenuhi. Kalau belum masuk waktunya, maka belum wajib salat karena syarat wajibnya belum terpenuhi. Kalau dia kafir atau murtad, na'udzubillah min dzalik, maka tidak wajib salat dari segi fikih. Namun yang sahih adalah bahwasanya orang yang non muslim tetap wajib atas mereka salat. Namun kalaupun salat tidak akan sah karena kekufuran mereka. Dan mereka akan diazab dengan tidak salat. Diazab karena diwajibkan atas mereka salat. Namun tidak akan sah salat mereka karena kufur. Itu yang lebih sahih. Taib, adapun di sini yang dibincangkan adalah syarat sah salat. Syarat sah salat. Yang mana keabsahan salat itu terkait dengannya. Di kitab Al-Kafi disebutkan 6. Wahiyya sittah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Wahiyya sittah. Dan yang pertama beliau sebutkan at-taharatu minal hadath. Syarat sah pertama yaitu suci dari hadas.
liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima suatu salat tanpa bersuci, tanpa suci, tanpa perbuatan bersuci sebelumnya. Juga kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai akhir ayat yang menunjukkan wahai orang beriman, jika kalian mau salat maka lakukanlah perbuatan bersuci. Baik, kita bahas ini. Yang pertama, at-taharatu minal hadath, yaitu suci dari hadas. Dan hadas ada dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa yang penanggulangannya dengan wudu. Hadas besar apa yang penanggulangannya dengan mandi. Dan kalau tidak ada air, lam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertayamumlah. Atau kalau tidak mampu menggunakan air walaupun ada, maka bertayamumlah. Dan tayamum sebagai badal atau ganti dari wudu, sebagaimana kemarin Kamis kita telah mempelajari tentang tayamum. Dalil yang dipakai oleh Ibnu Qudamah rahimahullah di poin ini yaitu la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Kita pelajari lafal la yaqbalullahu. Allah Ta'ala tidak menerima salat seseorang tanpa bersuci. Ini menunjukkan di antara syarat sah salat adalah bersuci dalam keadaan suci, sebagaimana tawaf. Tawaf tidak diterima kalau dalam keadaan tidak suci. Maka perempuan yang haid atau nifas itu tidak diterima tawafnya, tidak boleh tawaf. Kalimat la yaqbalullahu, Allah tidak menerima. Nah, di sini kita akan mempelajari istilah ini, yaitu Allah tidak menerima. Jadi di sini menampik atau menafikan penerimaan Allah Ta'ala terhadap suatu amalan. Ya, menafikan penerimaan Allah Ta'ala terhadap suatu amalan. Kata para ulama, menafikan penerimaan amalan oleh Allah itu ada dua macam. Menafikan penerimaan amalan, ya, ketika Allah Ta'ala tidak menerima amalan, itu ada dua kemungkinan, ada dua macam. Yang pertama nafyu qabul as-sihah. Yang kedua nafyu thawab wal jaza. Yang pertama ada kemungkinan yaitu menafikan diterimanya atau sahnya amalan. Ya. Diterima atau sahnya amalan, dinafikan, tidak sah amalannya. Itu tafsiran pertama. Atau bisa juga yang kedua, tergantung teks, konteks, yaitu menafikan ats-tsawab wal jaza. Menafikan tsawab wal jaza, menafikan ganjaran dan pahala. Jadi ketika kita mendapatkan hadis dengan teks la yaqbalullahu, Allah tidak menerima amalan ini ya misalnya, maka ada dua kemungkinan, salah satunya saja. Imma boleh jadi tidak, Allah Ta'ala tidak menganggap sah amalan ini sehingga tertolak, atau amalan sah namun Allah tidak memberikan pahala atau ganjaran. Dikasih contoh. Contoh yang pertama, Allah tidak menerima dalam artian Allah tidak menganggapnya sah sehingga tertolak, yaitu hadis ini, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima suatu salat yang tanpa keadaan suci. Oke. Ini tidak terima, Allah tidak menerimanya. Kenapa?
yaitu bagaimana? Yaitu tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Dia diterima, tidak sah salatnya. Orang yang salat dia tahu dia enggak dalam keadaan suci, dia tadi junub dan seterusnya, maka tidak sah salatnya. Ya. Maksudnya suci dari hadas maksudnya, ya, tidak sah salatnya. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini korelatif dengan kalimat Nabi SAW, wala sadaqata min ghulul. Tidak diterima sedekah dari harta nilep. Nilep dari rampasan perang ditilep gitu. Dan ghulul ini lebih umum, yaitu bisa untuk misal mencuri kotak infak masjid misalnya, hasil korupsi, nyolong dan seterusnya, maka tidak diterima kalau dia sedekah dengan harta itu. Wala shadaqata min ghulul. Nah, tidak diterimanya di sini artinya adalah tidak sah sedekahnya. Tidak sah sedekahnya. Kalau seseorang mewakafkan tanah atau bangunan sebagai masjid tapi dari harta nyuri, maka tidak sah wakafnya. Gitu. Kalau seseorang suami menafkahi anak istrinya dengan harta hasil nyuri, maka tidak sah sebagai menafkahi, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, enggak sah. Dia tetap dianggap belum menafkahi. Bagaimana dengan anak istrinya? Kalau anak istri enggak tahu kalau itu hasil nyuri, rampok, maka enggak apa-apa buat mereka. Ketidaktahuan mereka itu enggak masalah. Adapun kalau misalnya anak istri tahu itu hasil nyuri, maka kalau anak masih kecil enggak paham ya saya. Tapi kalau udah besar, udah ngerti, istrinya juga tentunya ngerti, ini nafkah ini adalah hasil nyuri, maka tetap haram, lalu haram untuk diterima. Haram untuk diterima. Nyuri, ngerampas, ngerampok, begal dan seterusnya. Tapi kalau misalnya harta nafkah dari suami itu bukan hasil nyuri, tapi dari transaksi yang haram atau syubhat, maka dilihat kondisi anak dan istri. Kalau anak dan istri ini mereka tidak memiliki masukan atau tabungan, maka boleh mendapatkan nafkah dari transaksi haram tersebut atau syubhat tersebut. Tapi kalau anak atau istri tersebut punya tabungan atau usaha penghasilan, maka tidak menerima nafkah dari transaksi haram atau syubhat tersebut. Bisa dipahami enggak? Ya, misal saja. Antum, ini misal saja, bukan apa-apa. Antum bedakan antara harta hasil zalim dengan harta hasil transaksi haram. Harta hasil kezaliman seperti mencuri, merampok, merampas dan seterusnya, atau menjual barang orang lain tanpa izin, atau ya nyolong terus dijual gitu, maling. Maka ini semua harta haram yang wajib dikembalikan ke pemiliknya. Sehingga kalau menafkahi dengan itu tidak sah nafkahnya. Jika anak istri tahu ini harta zalim, harta hasil kezaliman, maka anak istri bagaimanapun menolak. Kalau tahu, menolak walaupun miskin.
Enggak, balikin duitnya Pak, balikin duitnya gitu. Ya, ini kalau hasil nyolong. Ya, hasil zalim lah gitu. Misal antum minjem motor teman antum, lalu antum jual secara zalim dan antum ambil duitnya. Ya, ghasab, ya, jual. Ini namanya bai' al-fuduli namanya. Menjual barang orang lain tanpa izin orang itu. Maka ini haram. Hasilnya haram. Dan ini seperti nyolong, nyuri, ngerampas. Bahkan kadang lebih menyakitkan daripada pencuri gitu. Ketika anak istri antum tahu ini duit 10 juta hasil dari penjualan motor secara paksa yang bukan miliknya, maka anak istri enggak boleh nerima nafkah dari 10 juta itu. Kembalikan Pak motor itu, kembalikan duit itu gitu. Karena hasil zalim terhadap hak orang lain. Jadi ada hak orang lain di sini. Tapi bedakan dengan ya ini sedekahnya atau nafkahnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang tahu yaitu istri anak yang tahu tidak boleh menerimanya. Kemudian yang kedua, beda yang ini. Jika suami yaitu antum misalnya bekerja di perusahaan yang bertransaksi haram, maksudnya mungkin perusahaan ribawi misalnya, ya, lembaga keuangan ribawi, ya, atau judi, ya, dan semisal itu. Maka kalau menafkahi anak istri dengan uang hasil kerja di situ juga dianggap menafkahi dengan yang haram. Ya, menafkahi dengan yang haram, dosa. Dianggap sudah menafkahi belum? Dianggap untuk bagian ribanya, bagian ini al-muhim dianggap ini belum nafkahin secara syariat. Tapi walaupun ngasih duit, tapi bagaimana dengan anak istri yang tahu anak istri tahu enggak, dilihat. Kalau misalnya belum tahu atau belum ngerti kalau ini adalah hasil dari pekerjaan yang syubhat atau haram karena transaksi haram, maka tidak masalah bagi anak istri untuk mengkonsumsinya dan seterusnya. Karena enggak tahu atau enggak paham hukumnya. Baik. Kalau anak istri tahu, terutama istri tahu ini pekerjaan haram, bukan zalim ya, pekerjaan haram seperti bekerja di lembaga keuangan ribawi atau kerja di dealer yang di situ ada transaksi ribawi misalnya. Dan kemudian dengan tahu itu, tahu hukumnya juga istri, maka dilihat jika istri ini enggak punya tabungan, enggak punya usaha, artinya dia fakir, miskin gitu, bergantung pada suaminya, maka boleh menerima nafkah tersebut, tapi itu dianggap secara syariat sebagai pembuangan harta dan bukan sebagai nafkah, karena suaminya dianggap tidak sah menafkahi, hartanya haram. Kalau istri atau anak mengetahui ini harta dari perusahaan haram atau dari usaha haram, dan ternyata anak atau istri ini punya apa? Tabungan atau punya usaha yang mencukupi, maka sebaiknya tidak menerima nafkah tersebut. Begitu rinciannya, ya. Nah, ketika itu harta haram, maka la yaqbalullahu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Tidak sah berarti tidak sah. Nah, ini arti dari tidak Allah terima, yaitu tidak sah. Oke. Kemudian makna kedua dari Allah tidak menerima perbuatan tertentu. Makna kedua bisa jadi di konteks hadis lain, maknanya Allah tidak memberi pahala dan ganjaran walaupun amalnya dianggap sah. Allah tidak menerima
pahala, Allah tidak memberi pahala atau ganjaran walaupun amalnya sah. Itu makna tidak terima, Allah tidak menerima amalan tersebut walaupun sah. Contoh apa? Nabi SAW mengatakan, man ata'arrafan kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman atau lailah. Siapa yang mendatangi dukun maka tidak diterima salatnya selama 40 hari atau malam. Mendatangi dukun, datangin dukun yaitu untuk bertanya sesuatu yang merupakan specialty-nya dukun gitu loh. Kalau antum datangin dukun cuman nanya apa kabar, itu enggak berpengaruh pada hukum salat. Siapa yang mendatangi dukun maka tidak terima salatnya selama 40 hari. Mendatangi dukun yaitu nanya sesuatu yang merupakan spesialisnya dia. Termasuk nanya, "Mbah, saya ada khodamnya, cek khodam. Ini termasuk mendatangi dukun dan bertanya sesuatu yang speciality-nya dukun. Maka cek khodam, orang yang melakukannya tidak diterima sholatnya 40 hari. Tapi saya cek khodamnya lewat aplikasi. Gimana? Cek khodamnya lewat aplikasi, sama. Karena dukun sekarang kadang nggak berwujud orang, berwujud app. Ya. Dulu waktu mungkin kita masih remaja kan ada majalah-majalah remaja ya. Biasanya aja Sagittarius, Virgo apa-apa gitu. Ini termasuk bagian dari arraf, perdukunan. Membaca itu saja walaupun cuma penasaran, diterima salatnya 40 hari. Gimana? Paling iseng loh, tapi kan ketika itu nggak ngerti ya kan. Seru-seruan aja, padahal itu orang asal. Tapi ini bagian dari perdukunan gitu. Jadi dukun tuh nggak mesti harus pakai asap. Kadang pakai kesotoyan dia dalam mengarang nasib orang, itu sudah masuk bagian perdukunan walaupun cuma main-main. Termasuk juga mendatangi perdukunan, yaitu bertanya pada orang indigo akan sesuatu yang gaib, baik barang hilang, baik sejarah tempat atau hal-hal lain. Maka yang seperti ini kalau sampai dipercaya, maka ini bisa tidak diterima 40 hari sholatnya. Tapi tidak terimanya ini, apakah sehingga saya tadi ke dukun, saya tadi nanya ini, berarti saya nggak usah sholat? Enggak, wajib sholat tetap. Nah kalau sholat sah nggak? Sah sholatnya. Ada pahalanya? Nggak ada. Ini makna tidak diterima. Sholatnya 40 hari, sholatnya tetap wajib, tetap sah dengan syarat sahnya dan juga wajibnya, rukunnya, tapi tidak ada pahalanya. Nah terus gimana dong? Masa 40 hari saya sholat rugi dong? Ya rugi. Makanya jangan gitu lagi. Lah terus gimana caranya supaya saya sholatnya ada pahala lagi? Taubat dari perbuatan itu. Gitu. Taubat maka dihapus oleh Allah Ta'ala dosa itu, sehingga diterima dan juga dapat pahala dari amalannya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, siapa yang minum khamr maka tidak terima sholatnya 40 hari. Khamr dengan sengaja gitu, minum khamr dengan sengaja. Maka kalau seseorang minum khamr walaupun cuma iseng sama temannya doang, sesuatu yang berpotensi memabukkan, khamr ya, sesuatu yang berpotensi memabukkan walaupun minumnya sedikit, maka 40 hari enggak diterima sholatnya. Maksudnya tidak dapat pahala dari sholatnya, tapi tetap wajib sholat. Dia pakai bodrek sama Sprite misalnya sampai dia mabuk kelingan, maka ini masuk dalam khamr walaupun iseng-isengan. Dan mungkin semakna dengan khamr, tidak minum tapi dia mencium lem misalnya, ngelem ya. Lem apa namanya? Lem apa, aibon ya, apa atau semisal itu, sampai kalau bahas lu kayak sampai gelek gitu ya, semisal. Maka yang seperti ini tidak terima sholatnya 40. Nauzubillah min dzalik.
Dan memang orang kayak gini rata-rata emang nggak sholat sih. Mau dia sholat, mau dia nggak sholat, ini sama aja dia. Gitu. Nah, ini artinya apa? Allah tidak menerima amalnya, maksudnya Allah tidak memberikan pahala atas amalan tersebut. Tapi tetap sah kalau dia melakukan sholat itu, begitu ya. Nah, ada juga misalnya kata sebagian dari ahli ilmu, Allah tidak menerima doa orang yang dalam hadis ya, orang yang dia menengadahkan tangannya ke langit dalam keadaan safar, kucel, kusam, lecek, terus dia berharap pada Allah, ya Allah, ya Allah gitu, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Allah fa anna yustajabulah, itu kata Nabi SAW, bagaimana mungkin orang ini akan akan dijawab. Artinya Allah menerima enggak doa ini? Allah enggak terima. Dalam artian enggak terima apa? Allah tidak memberikan reward atau tidak memberikan jawaban terhadap doa tersebut. Nah, sebagian dari orang ahli ilmu mengatakan salat itu kan hakikatnya doa. Salat itu hakikatnya doa. Secara bahasa salat maknanya doa. Dan doa tidak diterima oleh Allah kalau pendoa itu makanan minumannya haram, gizinya haram, pakaiannya haram. Nah, ya, korelasinya apa dengan salat? Maka boleh jadi orang yang suka makan makanan haram, baik haram zatnya kayak babi, ban najis, darah, atau haram penghasilannya, dimakan. Dari itu berpotensi sholatnya sah tapi tidak ada pahala. Gitu loh. Ya, dikhusyuk-khusyuin gitu, padahal dia korupsi misalnya. Nilep ini itu. Makanya antum melihat ya ikhwan, orang-orang yang penghasilannya itu haram atau syubhat, itu kekhusyuan sholatnya itu susah. Kalaupun khusyuk itu khusyuk yang manipulatif, yang enggak ada artinya. Ada orang yang korupsi, diam-diam banyak korupsi, tapi dia sedekah banyak. Antum lihat sedekahnya itu enggak berarti dan enggak Allah berkahi. Ya gitu, karena Allah enggak terima, Allah enggak berikan ganjaran. Allah enggak berikan ganjaran. Tapi sholatnya sah enggak? Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah, cuman memang boleh jadi enggak ada pahalanya. Nah, itu makna Allah tidak menerima suatu amalan. Ya begitu.